18, 19, 20. Sekali genggam 20. Dua kali genggam 40. Kalau tak punya tasbih. Kadang manusia ini banyak punya tasbih, disangkutkannya di kaca mobil. Mobilnya masuk surga, dia masuk neraka. Jadi di Maroko itu, Bu. Maroko itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Bukan dekat Merauke. Merauke Papua. Jadi orang sholat tarawih lah ibu-ibu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Orang Indonesia yang di Maroko sholat. Ketika sholat tarawih, ditengoknya di sebelahnya ada orang asal selesai sholat disapunya batu macam batu giling kan, sapunya batu diusapnya mukanya, udah itu disapunya lagi batu itu diusapnya tangannya. Jadi selesai tarawih ibu ini bertanya, Pak Ustadz, oh waktu itu dia belum manggil Ustadz karena kami belum jadi Ustadz waktu itu. Ada orang sholat di sampingku tadi, ku tengok dia selesai sholat salam diambilnya batu diusapnya mukanya. Habis itu diambilnya batu, diusapnya tangannya. Apa mazhabnya itu Pak Ustaz? Rupanya itu mazhabnya Maliki. Orang mazhab Maliki itu tayamumnya tidak perlu pakai debu. Kalau kita bertayamum mesti nampak debunya. Orang Maliki enggak, pakai batu pun bisa. Batu. Dan dia tayamumnya tidak sampai ke siku. Kalau mazhab Syafi'i tayamum sampai ke siku. Kalau dia enggak, sampai ke pergelangan saja. Saya tidak mengamalkan itu karena tayamum saya tetap pakai debu dan sampai ke siku. Tapi ini bisa diamalkan untuk orang yang di rumah sakit ICU. Tak mungkin kita bawa debu satu ember. Kita bawakan batu. Orang sakit dibawakan jeruk. Yang makan orang sehat. Bawakan batu untuk tayamum dia, karena selama ini dia tak sholat, dia tak puasa, untuk tayamum. Kalau batu gilingan, cuci dulu, jangan bekas pedas, kedip-kedip mata dia. Kemudian kalau ditangani banyak betul selang kabel, ada untuk infus, ada darah, ada, maka tak bisa dia usap. Maka ada rupanya mazhab Maliki itu hanya sampai pergelangan saja, diusapkannya batu, habis itu kanan kiri, sholat selesai. Nah ini pentingnya kita bertanya yang terkait dengan ilmu kita. Berikutnya adab yang keenam. Adab yang keenam adalah sesudah kita belajar kita sampaikan. Ibu mungkin tidak ustazah, tidak mengasih pengajian, tapi ibu kan punya jamaah di rumah. Nanti malam habis sholat isya kumpulkan jamaah ibu, bapak, anak pertama, anak kedua. Apa kabar jamaah? Sehat kalian semua? Ini ada yang mau ku sampaikan ini dari Ustadz Somad tadi. Adab menuntut ilmu ini kata Ustadz tadi ada 7, tapi sudah sampai ke rumah ini cuma 3 lagi yang kuingat. Yang 4 itu ketinggalan di jalan. Sampaikanlah, kalian mesti ikhlas. Yang kalian macam-macam sama aku yang masak di rumah nih. Kalau tak ku masak kan lapar kalian. Jadi pernah saya ceramah di Pasir Pangarayan, di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Selesai acara pengajian ada satu bapak angkat tangan, Ustadz Somad, ada yang mau saya tanya ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian pojok sebelah kanan. Wah. Saya nih Ustadz. Saya heran, dia pegawai BPN kok dia bilang Ustadz, tapi di rumah saya gitu. Jamaah saya 1,5. Kok 1,5 Pak? Anak saya habis sholat subuh saya suruh dengar, istri saya sambil masak. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. Satu hari dibacakannya tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Mantap. Jadi kalau tak bisa kita ajar orang banyak, paling tidak kita ajar di rumah kita sendiri, maka itu luar biasa. Ibu ajar. Saya dulu almarhumah mak saya, dia tidak ustazah, dia tidak profesor, dia tidak doktor, tak ada S1, S2, S3. Tapi kalau habis pengajian itu sampai ke rumah.
dididiknya, disampaikannya. Dari mana dapat kau mainan nih tadi? Kadang kita kecil main-main tepi jalan, nampak mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Pas mau tidur, dari mana dapat nih? Dari jalan mak, balikkan tempat kau dapat tadi. Nanti di akhirat mobil ini membesar, kau pikul di hadapan Allah SWT. Sekarang barulah saya paham, rupanya itu ada ayatnya. Cuman disampaikannya isinya, tak ingat di ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Oh, ini yang kata maksud. Jadi nasihat dari guru kadang tak masuk ke telinga kita. Tapi nasihat dari ibu, kau tidak akan diterima Allah amalmu kalau tidak dengan ilmu. Maka isu akan masuk ke telinga mereka. 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan, berurai air mata aku membesarkanmu, 3 kali hari raya aku tak beli baju gara-gara sekolahmu. Maka jangan sampai kau menjadi orang jahat. Itu masuk ke hati dia. Jadi cakap ibu luar biasa, walaupun ibu bukan ustazah. Nah, ini penting. Poin yang terakhir adalah setelah majelis ilmu itu berdoa. Ilmu kita berdoa. Kenapa? Karena majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat yang ada di majelis ilmu. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka terliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ghasyiyat wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu mau aku ciptakan manusia kalian komplain. Kalian bilang, untuk apalah kau ciptakan manusia ini ya Allah? Berkelahi aja dia nanti, cakar-cakaran dia nanti, jambak-jambakan dia. Tahu ibu jambak-jambak? Tarik rambut. Tapi ternyata tidak. Dia mengaji, dia baca Yasin dan lain sebagainya. Jadi tadi di akhir majelis kita tetap berdoa. Nanti setelah saya jawab pertanyaan. Itulah 7 poin singkat sebagai pengantar pengajian tanya jawab petang ini. Nanti akan datang begitu susunannya. Mungkin ustadz yang berceramah itu tidak macam saya nih. Nanti dia duduk dalam, buatkan teh manis, kopi, jus, kasih semua biar kuat suaranya. Nanti dia di dalam. Nanti ibu lah siapa yang baca Yasin, mimpin, siapa yang tahtim, siapa yang tahlil, baru kemudian pengajian. Habis pengajian minta ustadz tu baca doa. Baca Yasin, habis baca Yasin, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai 6 ayat, wa ilaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Tak perlu dicatat itu, karena ibu-ibu ini kuat ingatannya. Cabai sekilo, bawang 2 kilo, tomat bisa diingatnya, apalagi lah itu kecil itu Pak Ustaz. Qul huwallah 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, habis itu la ilaha illallah. Terserah. 30 kali bagus. Tadi Ustaz berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. 2 kali genggam 40. Kalau tak punya tasbih. Kadang manusia ini banyak punya tasbih, disangkutkannya di kaca mobil. Mobilnya masuk surga, dia masuk neraka. Jadi bertasbih. Ada pula kadang orang punya tasbih ini tasbih digital. Tasbih digital, letakkannya di sini. Cepat betul, entah apa kata dia. Saya pun heran nih. Apa yang dibaca kawan? Tapi tak pula saya tanya, takut tersinggung. Nah, jadi bertasbih, tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya waktu la ilaha illallah itu kita selalu kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah, akhirnya spontan. Kalau kita terkejut langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga lah nanti saat kita sakratul maut, dicabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Karena kita akan mati dengan apa yang paling sering kita ucapkan.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini, 7 adab menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh jamaah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji ini menjadi amal soleh insyaallah. Kertas yang udah ada aja dulu. Nanti yang lain menyusul.